Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya ingin menyampaikan refleksi pribadi mengenai submateri strategi Samudra Hijau yang telah saya pelajari selama 1 semester ini. Penjelasannya tidak berbentuk presentasi formal, melainkan lebih kepada pemahaman dan sudut pandang saya terhadap materi yang diberikan, serta bagian mana yang menurut saya paling menarik dan mengapa. Selama 1 semester ini, saya memahami bahwa strategi Samudra Hijau merupakan pengembangan dari konsep inovasi yang bukan hanya mengejar nilai bisnis atau nilai ekonomi, tapi juga nilai keberlanjutan lingkungan. Pendekatan atau approach ini menekankan bahwa inovasi harus menciptakan ruang baru yang minim kompetisi, sekaligus memberi dampak positif terhadap lingkungan hidup. Saya melihat konsep ini semakin relevan, terutama dengan kondisi dunia saat ini yang menghadapi tantangan perubahan iklim dan meningkatnya volume sampah. Materi pertama yang memberikan banyak wawasan kepada saya adalah inovasi hijau. Saya belajar bahwa inovasi tidak selalu harus menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru atau kompleks, namun bisa berupa penyempurnaan yang membuat suatu proses lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Bagi saya, ini merubah cara saya memandang inovasi. Hal-hal kecil seperti efisiensi energi atau pengurangan limbah pun termasuk inovasi yang bernilai. Saya juga mempelajari konsep sirkular ekonomi atau ekonomi sirkular. Di sini saya menyadari bahwa sampah sebenarnya bukan suatu yang harus dibuang atau dilupakan. Dalam pendekatan ekonomi sirkular, barang dirancang dan dikelola agar dapat digunakan kembali, diperbaiki, atau didaur ulang sebagai tidak cepat menjadi limbah, sehingga tidak cepat menjadi limbah. Saya melihat konsep ini sangat penting untuk masa depan karena sistem linear yang kita gunakan selama ini menyebabkan banyak pemborosan sumber daya. Materi berikutnya yang sangat relevan dengan bidang studi saya adalah ekoteknologi. Saya semakin memahami bagaimana teknologi informasi seperti IoT, AI, dan analitik data dapat membantu menyelesaikan masalah lingkungan secara nyata. Contohnya, dalam proyek Smart Waste Management Dashboard yang saya planning, proyek tersebut membuat saya melihat bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah sekaligus mendukung keberlanjutan. Dan aspek teknis, saya juga mempelajari dampak sosial budaya dari penerapan teknologi hijau. Saya menyadari bahwa teknologi tidak dapat berdiri sendiri. Jika masyarakat tidak siap, tidak memahami manfaatnya, atau tidak memiliki budaya yang mendukung, maka teknologi tersebut tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, aspek edukasi, adaptasi, budaya, dan penerimaan komunitas menjadi sama pentingnya dengan aspek teknis menurut saya. Dari seluruh submateri yang saya pelajari, bagian yang paling menarik adalah ekoteknologi. Maksudnya adalah karena materi ini pada titik temu antara teknologi informasi dan keberlanjutan lingkungan. Dua hal yang menurut saya sangat penting di era modern ini. Saya merasa bahwa teknologi tidak hanya memberikan kenyamanan, tapi juga memegang peran besar untuk memperbaiki cara kita memperlakukan bumi. Melalui sensor, sistem pemantauan, data real time, kita dapat membangun sistem pengelolaan lingkungan yang jauh lebih cerdas dan lebih efisien. Menurut saya, inilah arah inovasi masa depan, memadukan perkembangan teknologi dengan solusi yang membantu menjaga keberlanjutan lingkungan. Dari semua pelajaran ini, membuat saya lebih memahami tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa informatika dalam merancang teknologi yang bukan hanya bermanfaat, tapi juga beretika terhadap lingkungannya. Demikian refleksi dan penjelasan dari pembelajaran eh, yang sudah saya pelajari mengenai strategi Samudra Hijau selama semester ini. Bagi saya, materi ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi juga membentuk cara berpikir yang lebih kritis dan lebih berorientasi kepada keberlanjutan dan longevity. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.